may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu dan tidak boleh berhenti memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi umur panjang dan barokah ini, masih diberi kenikmatan rizki, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang pandai untuk bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita juga selalu menebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara yang banyak sekali. Di antaranya adalah kita selalu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu merupakan upaya untuk menebalkan iman kita, karena iman yang ada pada diri kita ini kadang naik kadang turun. Ketika pada posisi turun, mari kita ingat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita juga selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk selalu istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Siapa tahu ketika kita nanti telah diambil oleh Allah meninggal dengan husnul khatimah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia, bulan di mana kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ada pada bulan Rabiul Awal. Ke depan 1 bulan kita akan diramaikan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kedatangan, atas diutusnya manusia yang sangat istimewa, manusia yang dicintai oleh Allah dan kita cintai bersama. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah diutus untuk kita sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu diutus untuk diantaranya adalah membenahi akhlak-akhlak kita, sehingga ada beberapa poin yang khotib nanti akan sampaikan, bahwa ketika kita ingin menanamkan akhlak, budi pekerti, atau attitude atau tata krama kepada anak, kepada diri kita, ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, yaitu pembiasaan. Pembiasaan ini di sini adalah bagaimana kita mencontohkan kepada anak-anak kita, yaitu cara membaca Al-Quran. Bagaimana anak-anak kita itu membaca Al-Quran sejak kecil. Kemudian bagaimana anak-anak ini sholat. Kita pantau sholatnya anak-anak kita. Jangan biarkan mereka bolong di dalam melakukan atau melaksanakan sholat 5 waktu. Terus kita pantau, karena ketika mereka telah tidak kita pantau, mereka sering bolong dalam menjalankan sholat. Yang dosa adalah diri kita. Kemudian bagaimana anak-anak kita ini dianjurkan untuk menghormati diri kita. Tegur saja anak-anak kita ini ketika
di rumah mereka mengucapkan sesuatu yang tidak elok, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, tegur saja. Kita sebagai orang tua harus menegur anak yang tidak pantas ketika diucapkan. Atau anak kita lewat di depan orang tua atau lewat di depan masyarakat tidak sopan, tegur saja anak kita. Itu bagian dari kita memperhatikan fundamental anak-anak kita akhlak sejak kecil. Jangan biarkan mereka itu tidak punya tata krama. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana anak-anak ini menghormati sesama, bagaimana anak-anak ini menghormati teman-temannya, bagaimana anak-anak ini menghormati yang lebih tua, bagaimana anak-anak ini menghormati yang lebih kecil, sehingga ini merupakan bagian dari pembiasaan. Pembiasaan ini kita mulai sejak kecil karena hadirin semua, ketika sudah besar seperti kita ini kayaknya agak sulit untuk kita dikasih atau diberi masukan dari orang lain. Apalagi yang memberi masukan adalah orang yang lebih muda dari kita. Sehingga pembiasaan-pembiasaan ini kita berikan sejak kecil. Bagaimana anak-anak ini menghormati tetangga, bagaimana anak-anak ini jangan dilibatkan ketika kita ada perselisihan dengan tetangga, dengan keluarga. Anak jangan sampai kita libatkan, karena karakter ini akan masuk kepada mereka sampai nanti besar. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan-kebiasaan ini sesuai dengan hadis Nabi supaya kita biasa dalam sholat, kemudian membiasakan mereka diajak ke masjid. Makanya di dalam hadis Nabi itu disebutkan tarbiyah atau pendidikan anak supaya bisa anak itu berjamaah di masjid itu 40 hari mereka kita ajarkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Romo G. Hamid. Mungkin kita semua pernah mendengar atau membaca captionnya, orang yang sholat subuh 40 hari, kalau dia keadaannya sulit ekonominya, maka tuntut saya. Itu ujaran atau kata-kata dari Kiai Hamid. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Tarbiyahnya anak supaya anak ini berjamaah di masjid itu kita ajari selama 40 hari berturut-turut, sehingga anak ini akan membiasakan nanti ketika sudah besar. Kemudian kalau sudah biasa, maka ini akan menjadi watak. Jadi anak kita ini kalau sudah kita biasakan ke masjid, biasakan menghormati orang tua, membiasakan menghormati tetangga, membiasakan menghormati sesama, bagaimana dia berakhlak kepada kita, ke orang tuanya, bagaimana kepada yang lain, maka itu akan menjadi watak bagi anak kita. Kemudian kalau sudah menjadi watak, maka akan menjadi karakter. Jadi karakter anak akhlak kita itu tergantung kita. Jangan pasrahkan semuanya karakter watak akhlak karimah mereka itu kepada guru, kepada ustaz. Jangan sampai. Tapi dari diri kita sebagai pemimpin di rumah tangga. Kalau sudah menjadi watak, kalau sudah menjadi karakter, maka akan menjadi budaya bagi mereka, menjadi kebiasaan bagi mereka sesuai dengan poin 1, yaitu membiasakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari anak-anak kita biasakan sholat jamaah, mari anak-anak kita biasakan membaca Al-Quran, mari anak-anak kita membiasakan untuk menghormati orang lain, sehingga hal-hal seperti ini akan menjadi biasa bagi mereka, menjadi watak, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Jangan kumpulkan anak-anak kita dalam circle, dalam kelompok, dalam kelompok orang-orang anak-anak yang tidak baik. Boleh kita menegurnya. Jangan sampai anak kita ini kumpul dengan circle yang membuat mereka akhlaknya jelek, membuat mereka itu mabuk-mabukan atau yang lain. Jadi kita yang bertanggung jawab. Yang kedua, bagaimana menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak dan diri kita. Yang kedua adalah memberi motivasi. Kalau sudah membiasakan, maka kemudian kita akan memotivasi mereka. Basyirah wa nadhirah, beri contoh kepada mereka.
kita harus baik. Sebagai orang tua kita harus baik. Jangan sampai mencontoh anak-anak kita sesuatu yang tidak baik, karena akan ditiru oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara meneladan anak-anak itu menanamkan akhlak kepada mereka, yaitu teladan. Jadilah contoh yang baik, tidak binafsi. Supaya apa? Supaya jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, besok mereka itu paling tidak punya istiqomah. Kalau tidak istiqomahnya 5 waktu ke masjid, paling tidak mereka itu punya istiqomah subuh saja. Atau mereka punya istiqomah dohor saja. Atau mereka punya istiqomah maulid saja. Atau isya saja. Sehingga kita tidak khawatir nanti ketika mereka sudah besar. Jadi tidak binafsi. Mulai dari diri kita sebagai ayah, contoh yang baik, ajak mereka kepada masjid. Tidak perlu pun tidak apa-apa, karena panjenengan semua, saya dan yang lain itu sudah punya istiqomah. Apa istiqomahnya? Adalah mencari nafkah. Itu adalah pahala yang sangat besar. Tapi jangan sampai lupa ada istiqomah 5 waktu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Minimal kalau kita sibuk sekali, kita subuh kita jamaah di masjid. Jadi jangan sampai istiqomahnya hanya di mencari nafkah, tapi istiqomah juga di sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penegakan aturan. Ketika anak-anak kita salah di dalam rumah tangga atau anak-anak duduk di atas kursi, kita di bawah, tegur saja, beri motivasi. Kemudian kalau anak-anak kita lari-lari di depan kita, tegur saja anak kita. Itu urusan kita sebenarnya, bukan urusan ustaz, bukan urusan guru. Jadi tegur saja anak kita, jangan lari kalau di depan orang tua, di depan orang yang lebih tua. Maka jalannya merunduk. Jadi itu urusan kita sebenarnya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita menanamkan attitude, bagaimana menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Karena sesuai dengan hadis Nabi tadi, aku di Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak kita umatnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang diandalkan besok, menjadi anak yang mendoakan kita ketika kita mati, menjadi anak yang dibanggakan sukses dunia akhirat. Karena hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita meninggal dalam hadis disebutkan pertemuan yang paling bahagia antara ruh dan anak ketika mereka datang ke kuburan kita dan membaca Fatihah. Itu adalah pertemuan yang sangat membahagiakan dan sangat menyenangkan. Jangan sampai anak kita besok ketika kita meninggal mereka tidak tahu kuburan kita. Jangan sampai. Sehingga ini pelajaran yang sangat bagus baik khotib dan panjenengan semua. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Asli innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa nim wa rahmat wa barik bi jalalika wa jamalika ala jami ibanika wa asrafi hubbalika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nadharin wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah darul fawaid ittaqullah ta'ala wa darul fawahish ma dhahara wa ma batan wa 'afidu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima
مجيد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتقدمين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في ملكنا ظلامة ونجنا بحبك من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والكلمة إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا وجعلنا ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر.